Baiklah teman-teman sekalian, di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang rencana tata ruang wilayah Kota Malang. Tapi sebelum itu ada baiknya jika kami memperkenalkan diri. Saya Rika Novitasari Manik dan teman saya Ferara Ayu Menati Boru Padang. Langsung aja kita ke pembahasan ya. Nah, di sini langsung dalam pasal 1 sub 10 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang dinyatakan bahwa kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Di sini ada tujuan penyusunan rencana tata ruang menurut Buyung Azhari. Yang pertama, terselenggaranya pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan, berlandasan wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional. Yang kedua, terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung, dan kawasan budidaya. Yang ketiga, tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas. Yang keempat, pembangunan Kota Malang diarahkan pada pemanfaatan ruang secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang dapat terjaga, keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan. Nah, di sini ada visi dan misi dalam pembangunan Kota Malang. Yang pertama visinya, terwujudnya Kota Malang sebagai kota pendidikan yang berkualitas, kota sehat dan ramah lingkungan, kota pariwisata yang berbudaya menuju masyarakat yang maju dan mandiri. Misi dalam rencana pembangunan ini mewujudkan pemerataan perkotaan dan pusat pertumbuhan wilayah sekitarnya, mewujudkan, saya ulangi kembali ya, maaf ya, mewujudkan pemerataan perekonomian dan pusat pertumbuhan wilayah sekitarnya, mewujudkan peningkatan kesehatan masyarakat, dan mewujudkan pelayanan publik dan prima. Dari misi ini kita tahu kan bahwa visinya, dari visinya itu visi di pembangunan Kota Malang ini untuk bisa terwujudnya Kota Malang sebagai kota pendidik berkualitas, dan mereka untuk memajukan Kota Malang itu ya mereka harus memeratakan perekonomian dan pusat pertumbuhan wilayah sekitarnya. Itu visi dan misi mereka supaya Kota Malang bisa lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Lanjut, kita lanjutkan. Nah, tujuan, kebijakan, dan strateginya. Di sini pemerintah Kota Malang membuat tujuannya. Nah, tujuan awal dibuatnya rencana pembangunan itu ya terwujudnya prasarana dan sarana kota yang berkualitas dalam jumlah yang layak, berkesinambungan, dan dapat diakses oleh seluruh warga kota. Nah, dengan dibuat infrastruktur, pembangunan, dan pemerataan itu, pemerintah Kota Malang itu berharap ya Kota Malang bisa maju dengan prasarananya yang lengkap, tempat pembangunannya juga bagus, dan pasti banyak masyarakat yang masyarakat di sana lebih apa namanya, lebih senang gitu dengan ada infrastruktur yang lengkap. Mereka tidak khawatir lagi mau kemana mereka pergi gitu. Nah, kebijakan yang mereka buat dan kebijakan dan strategi yang mereka buat itu dibuatnya ruang wilayah kota ya untuk pemantapan Kota Malang sebagai pusat kegiatan nasional atau PKN, pengembangan sistem pusat pelayanan Kota Malang, dan sebagai pusat pelayanan berskala regional. Itulah kebijakan dan strategi yang dilakukan Kota Malang untuk mentata ruang, pembangunan, dan infrastruktur yang ada di Kota Malang biar bisa lebih baik lagi. Lanjut,
kita ke rencana sistem prasarana wilayah Kota Malang. Nah, yang pertama itu rencana sistem prasarana utama yang merupakan sistem jaringan transportasi. Kenapa mereka bilang prasarana utama itu adalah sistem jaringan transportasi? Dengan transportasi yang merata, otomatis kan meningkatkan kemajuan kota itu. Jadi pemerintah membuat tata ruang duluan, merencanakan tata ruangnya itu yaitu dengan membuat prasarana utama itu ya transportasi. Kemudian dengan transportasi yang sudah lancar, mereka akan mentata ruang kembali pembangunan untuk bisa memajukan Kota Malang tersebut. Yang B itu sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air kota, dan infrastruktur perkotaan. Lanjut, pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota Malang. Yang A, ketentuan umum peraturan zonasi. Kedua, optimalisasi aset. Yang ketiga, ketentuan perizinan. Keempat, arah sanksi. Yang kelima, ketentuan pemberian insentif dan disintensif. Nah, penataan ruang yang didasarkan pada karakteristik, daya dukung, dan daya tampung lingkungan, serta didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan subsistem. Dinamisnya perkembangan ruang Kota Malang perlu direncanakan menyeluruh dengan melibatkan seluruh keterkaitan antar sektor, antar wilayah yang berbatasan, dan seluruh sektor stakeholder untuk mewujudkan rencana tata ruang wilayah Kota Malang. Nah, pembahasan ini akan saya serahkan kepada teman saya Vera. Vera, dalam waktu dan tempat saya persilakan. Vera. Baiklah, saya akan melanjutkan, yaitu kebijakan dan strategi pola ruang wilayah kota. Yang pertama, penetapan dan pengembangan kawasan lindung. Yang kedua, pengembangan dan pengendalian kawasan budidaya. Yang ketiga, kebijakan penetapan dan pengembangan kawasan lindung diarahkan pada pelestarian fungsi lingkungan hidup dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan. Selanjutnya, kebijakan dan strategi penetapan kawasan strategis wilayah kota. Yang pertama, kebijakan penetapan kawasan strategis wilayah kota diarahkan pada aspek pertumbuhan ekonomi atau kawasan perdagangan dan jasa, pariwisata, industri, dan sosial budaya, atau kawasan cagar budaya dan bangunan bersejarah. Yang kedua, strategi penetapan kawasan strategis wilayah kota, yaitu menetapkan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi, sosial budaya, dan dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Yang kedua, mengembangkan sentra-sentra industri rumah tangga dan industri kecil non polutan sebagai kawasan strategis sosial budaya yang menunjukkan jati diri maupun penanda budaya kota. Dan yang terakhir, menetapkan bangunan-bangunan yang memiliki nilai sejarah dan kriteria benda cagar budaya yang menunjukkan penanda kota dan aset wisata budaya.
Sistem pusat pelayanan kegiatan kota. Pusat pelayanan kota yang melayani seluruh wilayah kota dan atau regional. 1. Pelayanan primer pemerintahan, perkantoran, perdagangan, dan jasa, sarana olahraga, dan peribadatan. Yang kedua, pelayanan sekunder, pendidikan, fasilitas umum dan sosial, perdagangan dan jasa, perumahan, serta ruang terbuka hijau. Rencana struktur ruang. Yang pertama, kategori Kota Malang ditetapkan sebagai Kota Orde 2A Provinsi Jawa Timur. Yang kedua, rencana struktur ruang wilayah Kota Malang diarahkan pada tujuan keseimbangan pembangunan antara pusat kota yang melayani seluruh wilayah kota dan regional, dan pusat lingkungan yang melayani skala lingkungan wilayah kota. Rencana sistem jaringan energi atau kelistrikan. Yang pertama, pembatasan kegiatan di sekitar lokasi seluruh udara tegangan tinggi atau seluruh udara tegangan ekstra tinggi. Yang kedua, penetapan ketentuan radius pengembangan. Yang ketiga, pengamanan di sekitar jaringan listrik dengan pemasangan tanda peringatan adanya tegangan tinggi. Yang keempat, pengoptimalan sumber-sumber tenaga listrik melalui pengkajian dan penelitian terhadap sumber energi listrik alternatif. Rencana sistem jaringan telekomunikasi. Rencana pengembangan infrastruktur dasar telekomunikasi berupa jaringan telepon, piset line, atau sistem kabel yang merata hingga wilayah kota skala lingkungan. Yang kedua, penetapan radius lokasi dan pemanfaatan menara telekomunikasi atau tower bersama. Dan yang terakhir, pembatasan terhadap pembangunan menara telekomunikasi atau tower baru. Rencana sistem pengolahan air limbah kota. Pengelolaan limbah secara on-site time diprioritaskan dalam penanganan sanitasi pada kawasan permukiman dengan kepadatan penduduk rendah sampai sedang, membuka peluang dan mendorong peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sampah. Tujuan penyelenggaraan penataan ruang Kota Malang. Kota Malang yaitu rencana struktur ruang wilayah kota, rencana pola ruang wilayah kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kota, penetapan kawasan strategis wilayah kota, hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat dalam penataan ruang. Dengan demikian, pemanfaatan ruang oleh siapapun tidak boleh bertentangan dengan rencana tata ruang dan tidak ada pembangunan yang tidak menggunakan ruang. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kami. Buat teman-teman, terima kasih, dan Ibu juga telah memperhatikannya. Dan jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.